Quran di sini. Dari 40 orang sekarang tinggal 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'islahi ma'asatina ilaihi sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun bid dunya ka'annaka gharib aw 'abid sabil. Sadaqallah wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur di Masjid Panglima Sudirman di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, sebelumnya mohon maaf tadi salah alamat. Jadi maksudnya mau Masjid Jenderal Sudirman ternyata di sebelah. Alhamdulillah, tapi dengan izin Allah bisa berjumpa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu rencana di dalam Islam. Karena kita sekarang ini ada di tahun 2014 di penghujung. Berarti tinggal sebentar lagi kita akan melewati yang namanya tahun 2014. Tinggal menghitung hari. Tinggal berapa lagi kita akan melewati tahun 2014 ini. Sebelum 2014 kita lewati, yuk bersama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal ibadah kita di tahun 2014 ini? Apakah semakin meningkat atau tidak? Tadi bersama-sama kita simak komandan kita, Pak siapa tadi? Pak Muhammad Zaid ya. Nah ini hampir sama. Kalau belakangnya Z, kalau Z ya. Nasibnya ada nasabnya berbeda. Tadi sama-sama telah kita simak bagaimana amal ibadah kita, prestasi kita di tahun 2014 ini. Tadi ada perkembangan luar biasa yang lomba atau mungkin ada program tahfiz, ada kenaikan yang awal 40 jadi 4. Alhamdulillah. Bahkan ini alhamdulillah ini jamaah Masjid Panglima Sudirman ini banyak sekali, alhamdulillah. Beda dengan masjid-masjid yang lain, Pak. Itu yang dipenuhi masjid adalah bukannya anak muda, bukannya bapak-bapak, tapi kakek-kakek, sehingga dikenal dengan KPU. Apa tuh KPU? Kepala Penuh Uban. Yang azan kakek-kakek, yang umat kakek-kakek, yang imam kakek-kakek, yang makmum kakek-kakek, jadi merbok kakek-kakek, yang bersihin ini apa namanya Pak Taman kakek-kakek, yang gali kubur kakek-kakek, yang mati. Nah pertanyaannya dari Pak Ustadz Zaid ya, bagaimana yang muda-muda ini? Yang tua boleh justru memberikan semangat, yang muda-muda seperti kita ini tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada kata kunci rencana. Kalau kita belajar dalam buku manajemen, ternyata rencana ini dikategorikan
Rencana ini dalam bahasa Inggrisnya adalah planning, rencana. Cuma biasanya kalau kita belajar manajemen, kesannya adalah sekularisasi. Kesannya adalah kebarat-baratan. Pertanyaannya, bagaimana di dalam Islam tentang masalah rencana? Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Asr ayat 18 itu berbicara tentang rencana. Kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, buat rencana. Kita next kali ini aktivitas saya tapi saya lewatkan sampai karena waktu. Nah, sebelum saya akan bahas surah Al-Asr ayat 18, Allah telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata yang menarik dalam firman Allah yang Allah telah tegaskan dalam firman-Nya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Itu artinya dan lihatlah, perhatikanlah, buat bahasa manajemen, buat perencanaan, ma qaddamat lighad, untuk esok. Dalam tafsir dinyatakan lighad itu bermakna di dunia wal akhirah. Bukan hanya di dunia melainkan di akhirat. Karena kita sebagai muslim ingat hidup di dunia ini cuma sebentar. Yang kekal di mana, Pak? Di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam Islam ada perbuatan yang berupa perbuatan dunia itu menjadi perbuatan akhirat. Sebaliknya, ada amalan yang berupa perbuatan akhirat tetapi tidak dinilai oleh Allah perbuatan akhirat, justru menjadi perbuatan dunia. Apa itu maksudnya? Bapak-bapak bekerja sebagai TNI, apapun jabatan, apapun profesi kita semuanya, kalau kita bekerja itu maksimal, kita ikhlas. Tadi yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Zaid, modelnya ikhlas itu nikmat. Kalau kita ikhlas bekerjanya itu bukan hanya maksimal bekerja, kita kreatif, bikin kegiatan yang menarik, yang bisa bermanfaat untuk Polri, TNI secara menyeluruh, terutama angkatan darat. Kita bikin kegiatan-kegiatan untuk jamaah masjid, Panglima Sudirman yang bisa bermanfaat dan lain sebagainya. Wa tadul nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Digaris bawahi, jangan lupa kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Berbeda kalau kita cuma bekerjanya itu cuma mendapatkan gajian, insentif, gaji PNS, gaji TNI, gaji Polri dan lain sebagainya, maka kita cuma dapat gajian saja. Kita melaksanakan yang tidak ikhlas, tidak diniatkan karena Allah, tidak dinilai ibadah, maka perbuatan kita, kalau kita niatnya ikhlas, perbuatan dunia menjadi perbuatan akhirat. Kita membantu saudara kita, ikhlas itu menjadi perbuatan akhirat. Sebaliknya, kalau bapak-bapak pergi haji, hajinya udah lebih dari 3 kali kayak ini. Dulu ada ibu-ibu namanya Ustazah Haja Halimah Friend, begitu ya. Tapi kegiatannya hanya pamer riya. Pertanyaannya, bernilai ibadah atau tidak? Tidak bernilai ibadah. Bahkan kita bisa belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dengan filosofi padi, filosofi rumput. Kalau bapak-bapak, kira-kira saya tanya semuanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak nanam rumput, kira-kira padi hidup ya? Gak akan mungkin padi akan tumbuh. Tapi sebaliknya, kalau bapak-bapak ibu nanam rumput, itu padi kan kuat. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia nanam padi, rumput ikutnya, itu akan ikut. Simbolnya meluruskan niat kita ini. Apapun yang kita lakukan karena Allah, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah.
senyum ibadah, singkat ibadah. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui apa saja yang telah kita lakukan. Termasuk dalam dinamika hidup kita ini. Baru lahir, kecil, langsung meninggal dunia. Lahir ompong, meninggal ompong, kalau kaki meninggalnya. Tapi yang perlu kita renungkan, meninggal dunia ini kan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya hadirin hadirat, ada yang tahu nggak kapan Bapak Ibu meninggal dunia? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak-bapak jangan bilang, Pak Ustaz, saya masih muda. Kalau tua nggak apa-apa, tapi ingat, ajal itu Allah yang menentukan. Boleh jadi ada yang baru lahir sudah meninggal dunia, ada yang baru 10 hari meninggal dunia, ada yang usia 40 tahun meninggal dunia. Di sini ada yang usia 40 tahun lebih, ada yang usia 63 tahun meninggal dunia. Kalau kita patokannya Nabi Muhammad, coba kita renungkan. Kalau patokannya Nabi Muhammad beda dengan para nabi yang lainnya. Kalau Nabi Nuh, ada yang tahu usianya meninggal dunia dalam usia berapa? 950 tahun. Nabi Adam banyak versi yang akan 1500 tahun. Ada yang bilang 2000 lebih. Nabi Ibrahim berapa tahun? 183 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun. Kalau kita ikuti standar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad 63 tahun. Kalau ada hadirin hadirat jamaah yang usianya hari ini detik ini 53 tahun, berarti tinggal 2 kali pilkada. 2 kali pilkada 10 tahun. Itu kalau memang ikuti. Tapi kalau ada hari ini detik ini usia kita 62 tahun 11 bulan, berarti kita cuma apa yang enak di sana nih? Harap makan yang enak. Karena tinggal. Tapi ingat, belum tentu juga ada yang usianya 70 tahun, 30 tahun itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Buat rencana apa yang akan kita lakukan untuk besok. Ini coba ini modelnya. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Adunya lahun wal'ib, cuma sedang kurang saja. Ini mumpung kita sehat, sebelum apa kira-kira? Sebelum sakit, ini kan hadis Rasulullah. Iktanil khamsan qabla khamsin sihhataka qabla saqabika. Sehatmu sebelum sakit, bagus apa lagi? Mudamu sebelum tuamu. Saya sampaikan kepada yang muda-muda, jangan sombong. Masih muda. Karena banyak orang yang muda meninggal dunianya lebih cepat. Ada anak muda ngetrek meninggal dunia, ada nggak? Kan narkoba meninggal dunia. Saya tidak pernah lihat nenek-nenek ngetrek mati. Kakek-kakek narkoba nggak ada. Justru ingat hidup dunia cuma sebentar. Mudamu sebelum, nah ini sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin. Ingat, harta yang kita miliki ini ada harta orang lain. Lapang sebelum sempit. Karena kalau kita punya waktu yang lapang, kita bisa sholat. Tadi bisa ikut program-program, ada kajian-kajian, kita bisa tingkatkan, bisa menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya. Nah kemudian bisa kita lihat, kita alhamdulillah dapat rezeki, orang-orang lain belum tentu dapat rezeki. Ini saya lihat, insya Allah ini gajinya udah di atas 15 juta semuanya di Bapak semuanya. Ibu gajinya saya doakan di atas 15 juta, amin. Atau minimal 16 koma, tanggal 16 sudah koma, utang gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa-apa. Kita mendapatkan rezeki besar kecil, alhamdulillah, harus disyukuri. Umpamanya gaji bapak-bapak kecil, nggak banyak, cuma 30 juta sebulan, disyukuri. Alhamdulillah.
ada kata-kata yang menarik dari Bung Karno. Apa itu? Dia mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut semeru dari akar-akarnya. Ini ucapan ini bisa masuk di akal, karena kompak 1000 orang kalau suruh kerja bakti aja itu luar biasa. TNI AD ketika ada sebelum bencana alam barang-barang kan mudah, tapi kalau sendiri bisa kan diangkat? Nggak mungkin. Ini laptop Pak, kalau kita angkat dengan 1 jari bisa nggak kira-kira? Tapi kalau dengan 2 jari lumayan, apalagi dengan 2 tangan. Ini adalah kekompakan yang luar biasa. Akan berikan 1000 orang tua, saya akan mencabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, ini lebih dari 10 pemuda. Ini saya akan mengguncangkan dunia. Ini yang sangat sederhana, bukankah dinyatakan subhanallah yaum rijal wal pemuda. Sekarang ada pemimpin yang akan datang regenerasi. Oleh karenanya kalau anak muda sekarang ini dirubah Pak, bukan 10 orang, belikan 7 orang pemuda kepada saya akan jadikan boyband Pak. Boybandnya 7 orang dulu. Kalau yang perempuan belikan saya bukan 10 orang, 9 orang kepada saya akan jadikan cherry bell. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang tadi telah kita singgung. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya surah 59, surah Al-Hasr ayat 18, yang kata kuncinya adalah di sini, wal tanzur, lihatlah, buat perencanaan, forecasting apa yang akan kita lakukan mengikut untuk hari esok. Walaupun para mufassirin menerjemahkan bukan hanya di dunia, kebanyakan di akhirat, ini bermakna lihat ini. Hidup di dunia cuma sebentar, adanya bencana alam, adanya longsor yang meninggal dunia, kurang lebih dari 100 orang atau 80 lebih meninggal dunia. Banyak orang yang meninggal dunia karena ketabrakan dan lain sebagainya. Diingatkan hidup di dunia ini cuma sebentar. Makanya alhamdulillah orang Amerika itu salut Pak sama orang Indonesia. Karena kenapa? Taat ibadahnya itu luar biasa orang Indonesia. Bahkan kalau di Amerika orang sakit tidak bisa tidur, itu rata-rata berobat Pak, berobat ke dokter spesialis supaya bisa apa? Tidur. Tapi orang Indonesia tak perlu berobat ke rumah sakit, cukup ikut dengerin kajian insya Allah terus. Benar kan? Apalagi tadi kata Ustaz saya, ittaqullah. Ya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi dari surah Al-Hasr ini menegaskan hidup di dunia ini cuma sebentar. Yuk bersama-sama kita buat perencanaan. Bukankah Nabi telah menegaskan dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, untuk membuat rencana di tahun 2014 dan next time di 2015 itu bersama-sama bagaimana kita bisa bermanfaat bagi TNI kita, bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita, dan bagi kesejahteraan bangsa kita semua. Oleh karena itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain pun ditegaskan bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat perencanaan yang baik. Setidak-tidaknya Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul menyatakan khairun nas aqrahum wa qahum wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa ausahu bil khair. Setidaknya ada 4 kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Apa yang pertama? Kita tingkatkan, kita senantiasa belajar seperti halnya dalam kajian ini kita belajar. Belajar bukan hanya dalam majelis saja, dalam masjid kita bisa belajar, dalam majelis ilmu yang lain-lainnya, bisa dengan kursus, bisa dengan kuliah, bisa dengan yang lain-lainnya, baik yang formal maupun yang informal. Bahkan bisa kita lihat kalau orang yang berilmu
dia bisa mengajarkan kepada orang lain sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Rasul menyatakan kalau kita sudah membuat rencana ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat, walaupun kita meninggal dunia masih ada cucuran pahala buat kita walaupun kita meninggal dunia. Betul atau tidak? Bukankah Rasul menyatakan bila mata Adam in qata amalu, apabila anak Adam meninggal dunia seluruh amalnya terputus kecuali apa? Ada amal-amal yang lainnya. Pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Illa min salas, langsung tak jariyah. Bapak-bapak punya rezeki jangan sayang-sayang disedekahkan, karena Rasulullah telah menyatakan orang yang rajin bersedekah. Kita rencanakan bagaimana sedekah kita setiap hari, setiap tahun, setiap bulan. Insya Allah kalau kita rajin sedekah dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. As-sadaqah tubi'ul bala, dengan kita sedekah akan dijauhkan dari mara bahaya. Bahkan banyak Pak saya melakukan survei ada orang yang bersedekah karena dia berpikir menjadi manusia yang bermanfaat, yang bersedekah. Benar. Harusnya yang meninggal dunia ketabrakan, tiba-tiba karena dia bersedekah Allah selamatkan dia dari bencana tabrakan. Orang-orang yang meninggal dunia dia tidak meninggal dunia. Bahkan boleh jadi bapak-bapak bisa lihat kalau kita rajin bersedekah, rezeki kita diapain? Ditambah. Ini bukan rahasia lagi, rahasia umum, semuanya kita sudah mengetahuinya. Allah telah menegaskan dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasayunazziluhu lil yusra. Dimudahin urusan kita kalau kita buat rencana kan bagaimana amal ibadah kita, sholat kita, ibadah kita termasuk sedekah kita. Yuk kita bersama-sama belajar dengan bersedekah. Dengan sedekah Rasulullah telah menyatakan akan dimudahkan kita urusan kita yang awalnya jadi sulit menjadi gampang. Bahkan ada kisah Pak, Allah memberikan janji akan melipat ganda urusan kita melakukan amal kebaikan. Kalau kita membuat rencana, bukan hanya rencana tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah ganjarkan minimal berapa kali? 10 kali lipat, sampai maksimal berapa? 700 kali lipat. Apa buktinya? Bisa nanti dicek dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah ganjarkan minimal 10 kali lipat sampai 700 lipat. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 291. Bagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 90? Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan amal kebaikan, Allah lipatkan berapa? Menjadi 10 kali lipat. Apa saja termasuk dalam bersedekah? Nah sekarang saya tanya, di sini pernah ada yang merasakannya Pak? Bapak-bapak sedekah 1000, tiba-tiba ada makan gratis 10.000, ada gitu? Kan? Nah kalau saya tanya-tanya Pak, kira-kira di dompet Bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang berapa lagi? 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, yang kalau bersedekah berapa duit Pak? Jujur. Berapa Bu? Kalau bisa cari yang paling kecil gitu Pak ya. Kadang-kadang kita kalau merenung, kita buat rencana sedekah, ya Allah, uang 100.000 kalau kita bawa ke mall, kira-kira besar atau kecil ya kira uang 100.000 Pak? Kecil. Ya Allah, beli apa ini 100.000? Kebut-kebut aja udah habis ini, gitu kan? Tapi kalau 100.000 bawa buat sedekah, gede atau kecil? Rasanya gede bener. Uang 10.000 Pak, kita buat beli apa itu? Buat beli pulsa itu rasanya kecil banget, itu dikit banget, cepet amat 10.000 ini. 10.000 buat sedekah gimana? Ya Allah, kita kadang-kadang kan pelit nih. Sama-sama kita simak Pak. Ada guru TK di Bekasi, saya orang BSD Pak. Tahu Pak BSD? BSD itu bukan tulisan Pondama yang Bekasi sama dikit. Nah saya orang Bekasi itu ada
SD lah, kayak guru TPA, saya tanya berapa gajinya, saya tanya berapa, dikasih, dapatnya alhamdulillah 350.000 rupiah. Alhamdulillah, tapi 350.000 rupiah dia datang curhat ke Ustaz. Doakan saja gaji saya besok 600.000 rupiah. Atau Ustaznya dikit amat mintanya. Begini Ustaz, karena yang gajinya 600.000 rupiah itu gaji kepala TPK. Kayaknya nggak mungkin melebihi gaji kepala TPK. Kata Ustaznya, bagaimana caranya? Begini Ustaz, saya sedekahkan gaji saya berapa tadi? 350.000 rupiah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saya rajin sholat yang mulai baca Quran karena Allah. 10 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Tadi mintanya berapa bapak ibu gajinya? 600.000 rupiah. Gaji saya bukan 600.000 rupiah Ustaz. Emang gajinya berapa? Sekarang gaji saya 12.350.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustaznya nanya, bagaimana ceritanya? Tadi mintanya berapa? 600.000 rupiah, kok bisa jadi 12.350.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan 4 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 12 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak seperti ini? Sangat bisa sekali. Bukan hanya sedekah kita rencanakan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kalau bapak-bapak ada keahlian soft skill dalam TNI, kekebalan dan sebagainya, kan bisa diajarkan. Ibu kita tetap mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Baca Quran, yang nggak pernah bisa baca Quran diajarkan, nggak usah malu. Boleh jadi ada yang belajar, kalau dulu kan metodenya ngejak ya, metodenya ngejak alif fathah, alif kasroh, alif doma, alif. Itu kan dulu begitu. Kalau sekarang ada nggak yang ngejak begitu? Udah nggak ada. Ada ikro, kiroati dan lain sebagainya. Nah, bapak usah malu-malu nih. Kalau 2014 belum bisa ngaji, belajar itu. Dengan belajar insya Allah berkah. Kalau kita baca Quran aja Pak, satu huruf itu akan diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita meninggal dunia, ilmu kita itu tetap mengalir. Apalagi kalau kita tulis dalam buku kitab buku. Imam Bukhari, Imam Muslim, kita tidak mungkin mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim kalau tidak membuat karyanya. Dia ajarkan walaupun dia meninggal dunia, ilmunya diajarin gitu. Tetap kita tidak mungkin yang namanya Imam Syafi'i dengan kitab buku, kita tidak kenal Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta. Kita di Indonesia ini kan percaya mengikuti imam-imam karena melalui kitab-kitabnya ilmunya bermanfaat. Boleh kita percaya kepada imam-imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, boleh. Yang nggak boleh Imam Samudra. Iya kan? Imam Samudra apa nih kan? Ngomong, itu bukan ilmu yang bermanfaat, justru ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ingat, apalagi kalau kita sudah meninggal dunia, punya sedekah, kita rencanakan ilmu. Jangan lupa rencanakan anak yang soleh. Anak yang soleh aja pernah cukup. Bapak ibu punya anak yang soleh dan soleh itu tidak cukup. Harus mereka yang mendoakan ibu bapak ya ulah. Awalan soleh ya ulah. Kita punya anak yang soleh dan solehah, tetapi harapnya mendoakan kita. Walaupun kita meninggal dunia, ada kiriman deh. Ada kiriman. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantaranya juga ada tentang konsep bahwa semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa rencana dalam satu sangat penting sekali kita menjadi manusia yang bermanfaat, berilmu, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu kita, tentang harta kita, tentang anak kita. Bukan kalau telah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun, kebanyakan manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memiliki harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, dia
kita berharap mumpung masih ada waktu di tahun 2014 ini bersama-sama kita menjadi manusia yang bermanfaat. Minimal untuk diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat orang kita dan lain sebagainya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua pemimpin kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti Pak, semuanya ini ada kata-kata. Walaupun ada orang mengatakan ini hadis, tapi muhaddisin menyatakan ini bukan hadis. Bahwa menyatakan ikmal li dunyaka kannaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika kannaka tamutu godan. Tapi setidak-tidaknya ada spirit yang mengajarkan kepada kita semuanya. Kalau kita bekerja seolah-olah hidup selama-lamanya, maksudnya apa ini? Maksudnya kita semangat bekerja, ada etos kerjanya, ada keikhlasannya, kerja maksimal, profesional, kreatif, sehingga bisa sukses kita apa yang kita inginkan dalam proses hidup ini. Star, coba kita lihat, ada star, ada finish. Hidup di dunia cuma singkat sebentar. Berbeda kalau kita untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Dan beda Pak. Kalau kita untuk apa? Akhirat. Seolah-olah apa kira-kira? Mati esok maksudnya apa? Maksudnya kita ingat saat sholat kita menjadi lebih khusyuk. Mudah-mudahan kita akan tahu hidup di dunia ini apakah saat sholat yang terakhir. Allah berkata dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibuna wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, dan kita juga tahu apa kita akan meninggal dunia ini. Cuma kita lihat di sekarang. Boleh jadi ada yang pengantin baru, sudah ada pengantin baru ya, atau udah pengantin baru ya? Pengantin baru. Boleh jadi ada rencana punya anak, punya rumah, punya mobil untuk pergi haji, umroh gitu Pak ya. Yang sudah pergi haji kita doakan bisa berangkat haji. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan bisa berangkat haji, amin. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh. Ya baik, karena waktunya sudah habis. Yang jelas sebulan kajiannya masih banyak sekali tentang rencana yang bisa kita lakukan tentang masalah keuangan. Termasuk kalau kita mau bersyukur kepada Allah, lihatlah jangan ke atas tapi lihat ke mana? Ke bawah. Bapak dapat gajian, alhamdulillah bisa makan orang lain. Bapak alhamdulillah sempurna normal, coba kita lihat di bagaimana. Mereka tidak punya kaki tapi tetap bersemangat. Al-Imam Al-Jalasari tangannya buntu tapi dia bisa menorehkan karyanya tafsir Al-Qassam. Imam At-Tirmidzi matanya buta tapi bisa menorehkan ilmu yang bermanfaat, bikin sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bikin rencana yang baik, menjadi manusia yang bermanfaat bagi kita semuanya. Apalagi ini belum sempat, mudah-mudahan nanti saja ini ada kajian yang menarik, ada cash flow. Kita kalau ini sukses hidup di dunia, tapi ini mudah-mudahan bisa bersambung saja kalau memang diizinkan dan bisa dimenangi. Tapi kalau enggak ya alhamdulillah. Biar kita bisa lihat kajian nanti bagaimana perencanaan keuangan dalam Islam Pak. Keuangan dalam Islam itu ini saya bocorkan saja rahasianya dulu nih, tapi tidak dibahas. Kalau keuangan dalam Islam itu bukan disisain Pak punya uang, tapi harus dihabiskan. Tapi harus ada skala prioritasnya. Ini akan kita bahas. Yang akhirnya sisanya adalah menjadi nol. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya agar kita senantiasa membuat rencana ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita bicara tentang present, future, dan past tense. Yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Semoga di tahun ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun depan semoga prestasi kita, perjalanan kita semoga semakin naik. Kita semuanya sukses hidup di dunia ini